sebenarnya request banyak followers juga ya. Dengan topik karir meningkat, jodoh terhambat. Nah, Coach, nggak sedikit nih yang udah usia matang, mapan, tapi belum juga menemukan jodohnya. Nah, di sini ada sih yang berusaha keras, tapi ada juga yang mungkin ya tunggu aja waktu yang terbaik nanti gitu ya. Nah, ini kita bakal bahas dari segala sisi nih. Ada jodoh yang dinanti-nanti tak kunjung datang, tapi ada juga loh, makanya kata pepatah itu kalau ada yang dikejar cepat, ada yang dikejar lama, ada yang ditunggu. Bener juga kayaknya ya, kok ada yang nikahnya cepet gitu, ada yang nikahnya lama. Nah, Coach, kenapa nih rata-rata sih ya yang karirnya bagus semakin meningkat justru itu yang sulit menemukan jodoh? Harusnya kan kalau karirnya oke, mapan, tinggal pilih kali tik 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 gitu ya, langsung bisa cepet. Nah, ini kenapa Coach? Orang yang karirnya bagus justru biasanya sulit menemukan jodohnya. Nah, cakep tuh pertanyaannya. Kenapa sulitnya? Ini teman-teman Nutrimax juga boleh ya ketik pendapatnya kamu di kolom komentar gitu ya. Boleh. Saya juga penasaran nih teman-teman punya pendapat seperti apa. Kalau ditanya alasannya ya ada banyak ya Kak Erni ya. Kenapa bisa begitu? Salah satunya nih ya, ini berlaku buat laki-laki maupun perempuan ya Kak Erni ya, sama sahabat Nutrimax ya. Salah satu yang bikin kenapa seseorang yang sudah meningkat pesat dan tinggi itu semakin sulit adalah karena ruang mereka untuk bergaul dan berteman itu jadi sempit, begitu ya. Itu salah satu yang umum deh gitu. Misalnya nih saya cerita, ada salah seorang kliennya saya, dia perempuan usia 40 tahun gitu ya, belum menikah, dia posisinya itu di level country manager gitu ya, country manager. Jadi memang dia biasa keluar negeri untuk presentasi ke klien dan lain-lain. Nah, kurang apa ya? Kurang apa sebenarnya? Dia karirnya oke, gitu kan ya. Terus juga dia ada di posisi yang banyak dilihat sama orang, gitu kan, karena posisinya tinggi. Namun yang kurang dari dia adalah waktu untuk bertemu, bermain, bercanda, berkencan. Ini yang menjadi kesulitan dari beliau, gitu. Jadi pada saat dia konsultasi sama saya private, saya tanya kan, gitu loh, kamu nggak pernah ketemu sama laki-laki yang sesuai selera kamu, atau apa kesulitannya? Dia bilang, ada sih Rex, cuman aku tuh sibuk banget. Waktu aku itu untuk bisa santai pulang dari kantor ngobrol-ngobrol tuh nggak ada gitu. Jadi akibatnya kalaupun ada orang, biasanya aku tunda-tunda ketemunya nanti gitu. Akhirnya orangnya pergi, akhirnya orang hilang, seperti itu. Itu contoh satu tuh Kak Erni. Itu ya kebetulan posisinya tinggi ya, kebetulan saya ambil posisinya nggak tinggi-tinggi amat lah gitu loh, tapi dia sudah bekerja di industrinya 5 tahun lebih ya. Jadi kalau kita mengira-kira udah lumayan lah ya, kalau udah 5 tahun di sebuah industri, lumayan lah posisinya, bukan entry level lah gitu ya. Nah, dia itu oke, dia seorang leader juga di bidangnya, perempuan, usianya 31 atau 32 saya lupa gitu. Lalu saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu sulit belum menemukan pasangan? Dia bilang, aku itu tuh ada sih yang deketin, yang ngajak ngobrol, tapi semuanya ngajak ngobrol doang, Coach Lex, nggak ada yang ngajak ketemu gitu. Jadi dia nunggu Kak Erni, dia nunggu. Tadi kan Kak Erni ada sempat bilang di depan ya, kayak kenapa ada yang dapet aja, ada yang datang aja. Nah, kalau ruang pergaulannya luas, gampang tuh banyak yang ngajak. Tapi kalau ruangnya sedikit, yang ngajak juga jadi sedikit. Nah, kalau perempuannya pasif, apalagi nunggu tuh ya, sudah sedikit terus nunggu lagi. Itu loh beberapa hal yang membuat banyak perempuan dan laki-laki juga sama ya. Jadi belum menemukan pasangan, padahal orangnya udah keren. Gitu kayak. Coach, ngomongin nunggu nih, biasanya yang perempuan nih masih ada apa ya, memang tradisi gitu ya. Tradisi kalau perempuan tuh jangan mulai duluan, jadi nunggu.
Nah, gimana nih? Kalau laki-laki tuh nunggu karena dia pemalu atau gimana nih? Kalau perempuan yang nungguin laki-laki yang juga sama-sama nunggu, yang nggak ketemu dong, Coach ya? Iya, betul. Lucu nih ya, Kak Erni ya. Saya sebagai laki-laki sebenarnya suka bertanya-tanya juga. Di zaman sekarang yang sudah sangat enak ya, sudah sangat maju, sudah sangat baik bagi perempuan ya. Perempuan bisa bekerja, berkarir, berbisnis, bisa sekolah tinggi-tinggi. Di segala bidang perempuannya tuh mau maju. Di semua bidang loh. Ya, semua bidang perempuan mau maju, mau punya uang banyak, pengen punya karir yang bagus, pengen punya banyak teman, pengen punya fans juga, gitu ya. Tapi hanya di satu area nih, Kak Erni, di satu area perempuannya nggak mau maju. Ini lucu sekali gitu. Sebagai laki-laki saya kayak, aduh, gimana sih, nanggung banget gitu loh. Semuanya mau maju kecuali satu. Area apa? Area pergaulan dan percintaan. Nah, ini yang saya sering bilang sama teman-teman perempuan, sayang banget gitu loh. Kamu udah keren, kamu udah hebat, kamu berada di dunia zaman sekarang nih ya, nggak ini loh, maksudnya perempuan itu diberikan ruang yang luas loh. Mau maju boleh, mau traktir boleh, dibandingin zaman dulu, kakek nenek kita gitu loh. Mungkin nenek kita ya, mereka tidak terbiasa untuk maju, mereka akan diomongin. Tapi zaman sekarang enggak loh, justru laki-laki nih saya mau ngasih tahu ya, banyak laki-laki sebenarnya juga menyukai perempuan yang berani, perempuan yang mau maju. Karena saya mau ngasih tahu nih ya, nih saya mau ngasih tahu buat teman-teman, perempuan, saya mau ngasih tahu, laki-laki keren itu juga yang ngejar banyak kan, gitu loh, ya. Laki-laki keren yang mau sama laki-laki ini banyak, ladies. Jadi kalau kamu nunggu doang, kamu itu nggak akan sempat dapat kebahagiaan gitu, karena dia lagi ngobrol sama cewek A, cewek B, cewek C, cewek D yang maju gitu. Itu sebabnya yang bagus-bagus ini, ya, kamu nggak pernah lihat kalau kamu diem aja gitu loh. Kalau kamu nggak mau maju deketin, nggak mau ikutan mendekati, ya, kamu akan ngeliatin laki-laki yang, aduh nggak beres deh gitu loh. Laki-laki yang tidak keren gitu. Kira-kira begitu. Kita ketinggalan, nggak kebagian tuh yang bagus-bagus karena diem aja sih ya. Betul. Aduh, seru banget ya. Nah, ya sahabat-sahabat Nutrimax boleh ya langsung komen ini. Coach Lex lagi jelasin, boleh kok komen ya. Boleh langsung mengungkapkan pendapatnya masing-masing ya. Nah, sebenarnya Coach, yang harus diprioritaskan itu karir dulu atau jodoh. Karena kan semakin kita lihat ya urusan rumah tangga yang makin complicated gitu di sekitar kita. Nah, ada orang yang udah ngeliat gitu loh, kok udah nikah juga masalahnya banyak gitu. Apakah itu jadi salah satu faktor untuk lebih mementingkan karir dibanding jodoh? Nah, bagus nih. Saya mau kasih pandangan ya, Kak Erni juga boleh tambahin saya gitu dari perspektif perempuan. Saya melihatnya begini. Perempuan di zaman dulu ketika belum bisa bekerja dan berkarir seperti sekarang kan posisinya lemah ya gitu loh, bergantung sama laki-laki, ya kan? Karena bergantung sama laki-laki, jadi ketika mereka dalam rumah tangga atau pernikahan, mereka tuh nggak berani bersuara karena mereka bergantung sama laki-laki, gitu kan ya. Nah, banyak perempuan yang akhirnya malah jadi tertindas, yang berada dalam posisi yang tidak aman. Nah, kita sekarang ada di dunia udah lebih modern gitu. Nah, jadi saya memang mendukung perempuannya untuk yuk punya power, punya kuasa gitu loh, punya keberdayaan kalau zaman sekarang orang bilang. Jadi perempuan ketika di usia produktif seperti kayak 20-an itu ya mulai mesti bisa membandingkan diri sendiri, bekerja, berkarir, berbisnis, berjejaring gitu ya, dan juga punya eksis loh di dunia. Itu penting. Nah, kalau ditanya mana duluan, kerja, bergaul itu atau berpasangan, itu bisa bareng Kak Erni. Itu bisa bareng. Kan sama aja kayak nanya, mana yang lebih penting? Kita bekerja atau kerohanian? Ya sama lah gitu loh. Kerohanian dijalanin berbarengan. Ditanya lagi, mana yang lebih prioritas? Bekerja atau menjaga kesehatan? Ya sama gitu. Jadi nggak ada yang kalah mesti duluan, semuanya mesti ditaruh di porsi yang sesuai Kak Erni. Gimana kalau Kak Erni? Setuju nggak? Setuju
banget ya. Ya, jadi kalau ditanya mana yang harus diprioritaskan, semua sebenarnya ada bagian-bagiannya ya. Bekerja, beribadah, relationship ya, menjalin hubungan, semua ada porsinya masing-masing dan bisa tuh ternyata berjalan beriringan. Tapi yang menarik tadi, perempuan kenapa sih zaman dulu iya karena tidak berdaya ya, nggak punya power. Karena nggak punya powernya apa? Karena memang nggak bisa menunjukkan eksistensinya ya, jadi pasrah aja ya coach ya. Nah tapi sekarang tuh kita, tapi bukan berarti juga nanti dalam rumah tangga kita tuh yang jadi pemimpin, bukan juga. Maksudnya kita dalam waktu-waktu ini ya sebagai perempuan tentunya harus meningkatkan kualitas diri gitu kali coach ya namanya ya. Betul. Kalau saya bilangnya biar jadi sepadan, seimbang gitu loh Kak Erni ya. Bukannya ada satu yang lebih unggul dan lebih kuat atau tapi seimbang. Kalau misalnya kita bicara timbangan sama bobotnya, yang satu keren, satu lagi juga keren, begitu kayak. Berarti daripada mikirin pusing, aduh bingung nih karir dulu, fokus ke karir apa ke jodoh, fokus ke jodoh atau ke karir. Nah daripada pusing, yang baik adalah kita fokus bagaimana nih kita membuat diri kita tuh jadi sepadan. Jangan kita cuma mimpi-mimpi aja pengen dapet pangeran apa tuh ya, tapi kita nggak mengupgrade diri gitu coach ya. Betul. Ya, ada usaha ya Kak Erni ya, usaha. Oke. Wah menarik banget nih. Lanjut lagi ya coach. Nah ini saya lucu ya lihat teaser nih, ada katanya nih yang menghambat datangnya jodoh, katanya adalah ada sesuatu yang namanya tuh pelet. Ternyata yang dulu orang yang bikin nyukain dia itu belum hilang. Nah sebenarnya apa sih coach yang menghambat datangnya jodoh bagi orang yang udah mapan? Ini kan zaman hari gini gitu loh, masa kita percaya sama hal-hal mistis. Sebenarnya apa sih coach? Oke. Karena kita di Indonesia ya kita sulit lah ya untuk menolak mentah-mentah yang mistis itu. Ya sudahlah, kita terima aja dikit lah bagian mistisnya gitu ya. Tapi ada faktor lain juga nih gitu yang menghambat. Yang menghambat adalah nih, saya mau bilang buat yang perempuan terutama ya. Perempuan itu ketika lagi single, mereka langsung mau serius gitu, langsung nyari yang serius. Jadi ketika ada orang yang mendekati, itu udah langsung tegang duluan, kayak ini niat serius gak nih? Ini niat serius gak nih? Gitu loh. Ibaratnya kayak belum apa-apa sudah langsung punya ekspektasi yang ketinggian. Jadi nggak santai gitu. Nggak santai, kita nggak mau bergaul, kita nggak mau terbuka sama orang. Nah, ini akibatnya, saya mau cerita ada lagi satu klien saya. Dia cantik. Dia pekerjaannya juga sangat baik. Dia orangnya pintar lagi. Bukan cuma pekerjaan keren, dia orang pintar. Namun setiap kali ada laki-laki yang mau mendekat ngajak ngobrol sama dia langsung mikirnya kayak gini, mama suka nggak ya? Gitu. Mamaku suka, mamaku bisa terima nggak ya? Gitu. Terus juga dia langsung berpikir kayak, ya kalau misalnya nanti gue ajak untuk tinggal di daerah ini karena aku kerjanya suka pindah-pindah kota, mau nggak ya? Pikirannya kejauhan. Kalau saya bilangnya begini nih, ketemu aja dulu, ya, gitu. Ketemu aja dulu, belum tentu jadi, belum tentu cocok, ketemu dulu, jangan mikir dulu. Kebanyakan perempuan, kalau saya kasih analogi, ketika ada yang mendekat lewat online dating apps atau di komunitas, itu langsung mikirnya kepanjangan, gitu. Tuh, karena mikirnya kepanjangan, akhirnya ketakutan. Padahal hati itu baru chemistry itu baru muncul kalau udah ketemuan sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau ditanya sama Mbak Kak Erni tadi, apa sih yang menghambat ketemu? Karena nggak mau ketemuan, gitu loh. Jawabannya lucu nih. Kenapa nggak ngelihat? Kenapa nggak ketemu orang yang cocok? Karena memang nggak pernah ketemuan, gitu loh. Ya. Ada chatting, nggak mau. Diajak ketemuan, nggak mau. Jadi diajak chatting, jawabnya lama, begitu loh. Nggak mau ketemuan. Padahal ketemu dulu aja. Ketemu tuh nggak ada artinya. Ketemu dulu aja. Iya, jadi memang nih perempuan mikirnya terlalu jauh ya. Atau karena memang sudah dikejar deadline kali coach. Karena orang tua gitu udah nuntut terus, artinya memang
kasusnya kira-kira begini, ini perempuan udah terlanjur asik dengan karir, udah ke pentok usia, nah itu orang tua udah nuntut, akhirnya tuh kayak udah panik sendiri, setiap mau berusaha udah langsung mikirnya, makanya tadi ini nanti kalau sama dia mau nggak ya tinggal di sini, ini begini, itu begitu. Nah, apa karena emang udah terlambat, Coach, masa untuk bergaulnya gitu loh? Bisa jadi ya, kayak bisa jadi. Cuman nih saya kasih perspektif tambahan. Kalau memang usianya sudah lumayan tinggi, lalu keluarga sudah mulai agak-agak nyebelin gitu ya, mendesak-mendesak, ya berarti itulah momennya kita mesti lebih agresif. Gitu ya, agresif maksudnya nih, maksudnya agresif tuh bukan berarti ngejar cowok, bukan, maksudnya diperbanyaklah ketemunya. Kalau memang sudah tahu gitu ya, ini orang tua udah minta nih, tetangga udah nanya-nanya, ya karena sudah mepet, ya ketemunya lebih banyak, bukan malah jadi nggak mau ketemu sama sekali, gitu. Iya. Nah, tapi kadang-kadang, Coach, itu tuh yang merekomendasikan orang tua atau tante, bude, atau tetangga sekalipun, karena asal nyeblak aja gitu loh, mau nggak dikenalin sama ini, tapi dia nggak ngelihat gitu loh, maksudnya kita tuh seperti apa, jadi asal ada aja, jadi lama-lama mungkin itu juga yang bikin kita tuh ogah banget ketemuan gitu, Coach, karena yang rekomendasiin kok kayak gini loh, nggak lihat apa gue tuh kayak gimana gitu loh, masa sih dikenalin sama, jadi mungkin udah ada pengalaman buruk gitu loh, Coach. Cakep Kak Erni, saya setuju. Makanya saya sering bilang gini nih Kak Erni sama teman-teman Nutribang, sahabat Nutribang, kalau kita nunggu dikenalin dan dijodohin biasa barangnya jelek. Ya, kalau kita misalnya kayak nunggu dijodohin sama teman atau sama keluarga atau sama siapa gitu, biasa kita dikasih orang yang istilahnya nggak keren gitu loh, karena saya mau ngasih tau, orang yang keren tuh nggak perlu dijodoh-jodohin, gitu loh. Ya kalau sampai perlu disodorin ke depan mata kita, ya kemungkinan besar ya yang di situ juga bapuk gitu, barangnya nggak bagus. Nah, itu sebabnya saya bilang, jangan nunggu teman-teman, sahabat Nutrimax. Ya, yuk kita berdaya, yuk kita jauhin komunitas. Kita online dating juga boleh dipakai gitu loh. Ketika ada yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, ajak ngobrol gitu. Jadi kita yang maju, bukan kita yang nunggu dipilihin. Ya, apalagi kalau keluarga tuh yang milihin tuh, orang tua misalnya. Sini papa kenalin, sini mama kenalin. Kalau sudah sampai usia tertentu, biasanya dikenalin barangnya tuh udah kurang lah gitu loh, laki-lakinya tuh udah kurang gitu. Mereka nggak mikirin senangnya kita gitu. Jadi kalau saran dari pakarnya relationship nih, Coach Lex ya, jangan nunggu dong, jangan pasrah, perbanyak peredaran kita tuh diperluas gitu ya, Coach ya. Iya, benar-benar juga. Nah, itu tuh kita udah dapet nih poinnya ya, sahabat-sahabat Nutrimax ya. Jangan sampai kita kenalin, emang kita nggak laku, apa kita laku loh. Makanya dibuktikan gitu ya, dengan perbanyak pergaulan. Dari situ belum tentu juga kita tuh langsung tadi, jangan ambil pikiran, dia mau nggak ya, dia cocok nggak ya, dia ini. Enggak, perbanyak pergaulan aja, berteman gitu, Coach ya. Dari situ makin lama kalau kita memang sudah ada sesuatu chemistry, nah dari situ baru kita masuk ke yang tahap lebih lanjut lagi. Kalau enggak ya udah berteman gitu, Coach ya. Iya. Oh.